Halo guys, sekarang kita akan mereview mobil kita ini di tim kita sebenarnya buat ayah main main off-road adventure expedition. Cuma karena jarang dipakai jadi hanya buat pajangan nih, tapi secepatnya kita pasti ikut beberapa event off-road adventure expedition ini. Buat kalian yang penasaran speknya seperti apa sih mobil andalan kita ini buat off-road expedition ini, saksikan. Pas kita review ini biar kalian tahu nih modifikasinya seperti apa aja sih. Nah, sedikit cerita dari Land Rover Series 3 ini kebetulan yang Land Rover Series 3-nya ini diproduksi dari 1970-an sampai 1985. Perusahaan Land Rover sendiri dari series pertama sampai series ketiga untuk komersial umum, dan ada yang ke militer. Sebenarnya ada mesin bawaannya, tapi karena untuk kebutuhan ekspedisi pastinya kita butuh mesin yang reliable dan durability-nya juga bagus, dan tenaganya juga harus jos. Nah, kita mulai aja reviewnya. Dari depan kita pasangkan winch, red winch buat recovery, yang harus cukup buat mobil yang bebannya berat ini. Lebih dari mungkin untuk ekspedisi beratnya bisa nyampe 2-3 ton, jadi harus mumpuni recovery kitnya. Kita pasangkan ini sudah termasuk winch plasmanya. Lalu untuk bumper ini custom made by Lucky Halim 4x4 di bengkelnya di Halim. Teman balap kita juga. Oh ya, buat teman-teman yang masih ingat gak nih, di event Gresik, event CRA tahun lalu aku pernah pakai winch ini nih di mobil 3UZ. Untuk balap sebenarnya agak kurang gimana ya, jadi nanggung gitu, jadi mending langsung PTO. Akhirnya winch ini dipindahkan ke mobil ekspedisi kita. Nah, lanjut lagi untuk bagian body depan, fender dan grill ini custom juga sama Lucky, dibikinin model Australia. Nah, untuk segmen kaki-kaki nih, buat yang penasaran ini pakai gardan apa sih? Ini kita pakai gardan VX80 depan belakang. Hanya yang belakang kita pakein bonggol gede bawaan VX 100 atau BJ. Kita pasangin agar durability-nya lebih bagus lagi. Nah, untuk shocknya kita menggunakan King Shocks Travel 12 depannya, yang belakang 14 nanti kita lihat. Untuk bodinya dia 2,5 inch, spring rate-nya 200-250. As roda sudah kita ganti menggunakan RCV. Kenapa? Karena satu, ayahku tuh suka bannya yang gede, jadi butuh durability gardan yang bagus agar tidak ada masalah di trek nanti. Pindah ke ban nih, karena kita juga beberapa kali support oleh Axelera. Kita menggunakan Axelera nih yang ukuran 40, ring 17 keluaran terbaru Axelera. Belum lama keluarnya, langsung kita pasangin sini, kita tes. Sebenarnya cocok sih, cuma untuk peleknya karena kita pakai yang ada dulu di garasi, pakai ring 17 Daytona, velg kaleng biasa, jadi kurang lebar. Dia untuk mobilnya jadi kurang gimana ya, sangar gitu. Lalu, nah untuk V-lock-nya kita menggunakan Aisin yang biasa aja. Spare partnya juga banyak dan murah juga. Oh iya, untuk sistem kaki-kakinya depan belakang kita menggunakan sistem 4-link biar artikulasinya lebih bagus lagi. Nah, ini snorkelnya kita menggunakan custom agar kelihatan lebih model-model Australia juga. Menggunakan pipa stainless, cocok dia. Dan untuk booster remnya udah kita ganti juga menggunakan VX80. FYI,
ini snorkel kenapa sih harus digunakan di mobil off-road ekspedisi? Sangat diperlukan untuk off-road ekspedisi karena kita nggak tahu nih event tuh melewati kali atau sedalam apa gitu kan. Jadi untuk jaga-jaga mesin agar tidak kena jangkauan air jadi jauh masuk ke mesinnya. Dan mesin kalau kerendam juga masih bisa nyala gitu. Dan biasanya orang-orang lebih pendek karena sesuai kebutuhan. Ini sebenarnya gak mungkin juga kan naik ke atas kabel-kabel udah kerendam juga pasti masalah gitu. Tapi cocok kalau untuk roll bar custom juga sesuai regulasi di ekspedisi off-road expedition. Dan untuk kanvas custom kita bikin dari bengkel juga, dibikinin footstepnya custom juga, fender semua custom made by Lucky. Nah untuk belakang kita juga menggunakan RCV juga, RCV yang masih biasa yang M200. Ini masih yang model udah full floating pokoknya depan belakang. Nah, kita lihat cek gardan belakang nih. Seperti yang aku bilang tadi, bonggolnya udah bonggol gede, menggunakan bonggol VX100 atau BJ60 yang 9 inch. Untuk final gearnya kita pakai 488 depan belakang agar menyesuaikan dia di tengah-tengah si rasionya daripada yang standar sama yang 737. Jadi di jalan raya masih enak buat lari-lari, tapi di trek juga torsinya cukup. Nah, seperti aku bilang tadi, pakai forling, sistem forling, dan pakai sway bar karena ini pasti limbung banget mobilnya karena tinggi dan bebannya berat. Kita pakai sway bar, cuma tadi kebetulan ada yang patah jadi kita lepas dulu yang sebelah kiri. Nah, setelah itu seperti sasis. Nah, buat for your information juga, sasis itu harus di reinforce Land Rover karena dia bawaannya sangat tipis. Untuk recovery kit belakangnya kita menggunakan VR Evo 8, cuma kebetulan kemarin selingnya kebelit, jadi kita harus bersihin lagi, kita copot dulu sementara. Nah, untuk bagian aki perkabelan kelistrikan kita menggunakan aki 3, yang 2 itu untuk recovery kit, winch sama winch depan, winch belakang sama winch depan, dan untuk mesin juga. Nah, satu lagi gunanya buat nambah juga tiga-tiganya, cuma yang satu ini yang deep cycle. Deep cycle itu gunanya sebenarnya untuk lebih ke inverter. Kita pasang inverter buat camping. Dia akinya ngedropnya lama, maksudnya itu isi dari daya listriknya nurunnya lama, dan ngisinya juga lama. Nah, itu cocok buat camping. Lanjut, lalu kita masuk nih ke dalam. Kira-kira ada saklar apa aja sih? Yuk. Oke guys, nah untuk di dalamnya setir masih ori Land Rover series. Setirnya kayak gini, emang gede banget. Cuma mungkin kedepannya akan kita ganti juga yang lebih compact gitu. Lalu di sini ada saklar buat on off switch, aksesoris lain seperti lampu-lampu kabin dan lain-lain. Ada 3 ya seperti pada umumnya buat starter, ignition, sama start. Nah, untuk di sini ada saklar sen, terus lampu besar, lampu kecil yang headlamp. Ini ada indikator untuk alternator dan mesin, tekanan oli gitu, normal atau enggak. Lalu di sini ada rear air locker sama ada kompresor. Nah, kebetulan kita masih menggunakan locker belakang dulu, untuk depannya masih menyusul nih. Nah, lalu ada buat ngecas dan untuk voltage ampere-nya, voltage meter, voltmeter, dan ada 4 saklar pilot gitu.
2 untuk aktivasi winch depan dan belakang, lalu 2 lagi untuk headlamp sama yang fog lamp ya, sama ada rear light, roof lightnya. Lalu di sini ada cut off 2, karena yang seperti aku bilang tadi, yang Amaron itu 100 ampere Amaron, yang ini, dan yang satu lagi yang deep cycle itu. Lalu di sini ada buat kelistrikannya, relay sikring kita pindahin ke sini. Kenapa kita pindahin ke sini? Karena jauh dari jangkauan airnya, agar tidak gampang konslet. Nah, untuk joknya ini custom juga, kita retrim semua custom. Untuk sabuknya kebetulan lagi dibersihin, kita sabut dulu. Nah, untuk ini roll bar dalamnya custom, ada cargo barrier juga, sesuai regulasi expedition, off-road expedition. Nah guys, kemarin waktu kita bangun mobil ini, remnya pas pemasangan rem kita ada sedikit masalah karena posisi booster rem si asli Land Rover ini, dia posisinya beda jauh dengan VX80. Kalau nggak salah, aku belum terlalu tahu ya tentang boosternya. Kalau kata mekanik tuh memang bukan hidrolik atau apa gitu, lupa. Jadi si sistem remnya juga dibikin baru lagi, si pedal remnya harus ada penakan barunya gitu. Tentunya kita harus kasih kipas karena panas banget kalau siang, biar lebih ini aja, gak tersiksa gitu. Oke, segitu dulu untuk review detail Land Rover Series 3 yang kita punya buat Expedition. Untuk kedepannya, buat yang penasaran ini gimana sih mainnya, ntar kita akan mengikuti beberapa event di Indonesia atau mungkin bisa go internasional seperti ke Malaysia gitu. Pokoknya doain aja guys, lancar semua. Thank you udah nonton.